Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Agusteningsi dengan akhir NIM 049 dari kelas A Kesmas Angkatan 22. Saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar ekologi pangan dan gizi. Yuk sama-sama kita simak pembahasannya. Maksud pada slide ini yaitu adalah hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan yang didefinisikan sebagai kondisi ketika semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi makan untuk hidup sehat dan aktif sehingga mencapai akan tujuan membangun keberlanjutan seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan kesehatan, dan juga pada pendidikan. Nah, kita masuk pada bagian konsep ekologi pangan dan gizi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah ekologi. Ekologi dipahami secara luas sebagai ilmu yang mempelajari interaksi atau interelasi komponen satu sama lain dengan lingkungan alam dan sosial yang sesuai. Kalau pangan, yaitu menyediakan zat gizi penting dan menjaga serta memelihara kesehatan tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kalau gizi dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan makanan dan mengubah makanan menjadi energi dan zat gizi penting lainnya yang diperlukan untuk kehidupan. Kita lanjut dalam pengertian. Nah, pengertian ekologi pangan dan gizi yaitu adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan kompleks antara sistem pangan, gizi, dan lingkungan. Bidang ilmu ini penting untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah seperti ketahanan pangan, kekurangan gizi, obesitas, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Tujuan dari kita mempelajari ekologi pangan dan gizi yang sudah saya rangkum dalam 4 poin, yaitu poin pertama mengenai tentang pemahaman yang komprehensif. Maksudnya mempelajari ekologi pangan dan gizi membantu kita memahami berbagai faktor seperti sistem produksi pangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan makanan serta faktor lingkungan dan sosial. Kalau pada poin kedua yaitu identifikasi dan solusi. Mempelajari ekologi pangan dan gizi dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah-masalah seperti kelaparan, kekurangan gizi, obesitas, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Kalau pada poin ketiga yaitu penerapan strategi, yaitu membantu kita memahami berbagai pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi, meningkatkan status gizi masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Kalau pada poin keempat yaitu peningkatan pada kesadaran, yaitu di mana membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya isu-isu terkait ketahanan pangan, gizi, dan keberlanjutan. Nah, sekarang kita masuk nih kepada 5 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan sistem. Maksudnya yaitu pendekatan ini memandang sistem pangan dan gizi sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling terkait. Kalau poin kedua yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan seperti petani, konsumen, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kalau poin ketiga yaitu pendekatan berbasis bukti. Pendekatan ini menggunakan bukti ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan dan intervensi. Kalau poin keempat yaitu pendekatan agroekologi, yaitu di mana pendekatan ini berfokus pada pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalau pada poin kelima atau poin terakhir yaitu pendekatan ekonomi pangan. Pendekatan ini berfokus pada analisis ekonomi, sistem pangan, dan gizi. Sekarang kita masuk pada tantangan ekologi pangan dan gizi, yang dimana tantangan ekologi pangan dan gizi ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu ketahanan pangan, yang dimana kelaparan dan kekurangan gizi masih menjadi masalah besar di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan masih mengancam ketahanan pangan dan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi. Konflik dan krisis kemanusiaan dapat mengganggu sistem pangan dan memperburuk kerawanan pangan. Kalau tantangan kedua yaitu gizi, di mana kekurangan gizi dan obesitas masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang besar. Transisi gizi dan perubahan pola makan dapat meningkatkan resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker. Kalau tantangan ketiga yaitu mengenai keberlanjutan, di mana sistem pangan saat ini memberikan tekanan besar pada sumber daya alam dan lingkungan. Terus juga penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat mencemar lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya kita masuk pada contoh tantangan ekologi pangan dan gizi di Indonesia. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama yaitu stunting dan wasting yang masih menjadi masalah gizi yang serius pada anak-anak di Indonesia. Selain dari itu, terlihat pada gambar kedua adanya ketimpangan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi yang masih tinggi. Terlihat anak-anak di negara berkembang kekurangan makanan bergizi, sementara di negara maju orang-orang mengalami obesitas karena makan berlebihan. Terus juga kelompok masyarakat
masyarakat miskin tidak mampu membeli makanan yang aman dan bergizi. Selain dari itu, masyarakat di daerah pedesaan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap makanan yang aman dan bergizi dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan. Terus juga konflik dan krisis kemanusiaan yang dapat mengganggu sistem pangan dan memperburuk ketimpangan aset terhadap makanan. Kalau pada gambar ketiga, yaitu konversi lahan, pertanian yang menjadi kawasan non-pertanian yang mengancam akan ketahanan pangan. Sehingga solusi untuk mengatasi tantangan ekologi pangan dan gizi yaitu yang pertama, pentingnya sistem pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sistem pangan harus dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti agroekologi, permakultur, dan pertanian presisi. Kalau pada poin kedua, yaitu meningkatkan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi, bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan, memperkuat sistem distribusi, dan menyediakan subsidi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Kalau pada poin ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya ekologi pangan dan gizi, serta peran mereka dalam menjaga ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi formal maupun informal, seperti program sekolah, kampanye media, dan kegiatan komunitas. Kalau pada poin keempat atau terakhir, yaitu memperkuat kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan. Ketahanan pangan, gizi, dan keberlanjutan adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui satu pihak saja. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti forum multi-stakeholder, kemitraan, dan proyek bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologi pangan dan gizi menawarkan landasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai keberlanjutan pangan dan gizi yang optimal, kita perlu mempertimbangkan hubungan yang kompleks antar sistem pangan, lingkungan alam, dan kesejahteraan manusia. Pendekatan ekologi pangan memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem pangan global saat ini. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.